Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Wulan, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Sekarang kita akan belajar materi lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai produksi massal, berikut konsepnya, maka sekarang kita akan membahas mengenai perencanaan produksi massal. Yang saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian 1. Baik, ketika kalian melihat yang ada di hadapan kalian sekarang atau di slide yang ada di depan kalian masing-masing, di situ ada gambar seseorang yang sedang merencanakan sesuatu atau yang biasa kita katakan planning atau perencanaan. Adakah yang tahu atau seberapa pentingkah planning itu bagi kita ataupun bagi suatu usaha? Kita langsung menjawabnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari suatu perencanaan yang khususnya adalah perencanaan suatu produksi adalah proses untuk memproduksi suatu barang pada suatu periode sesuai dengan yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, itu pengertian dasarnya. Jadi kalian harus ngerti dulu, oh ternyata dasarnya adalah proses dalam produksi barang pada periode tertentu. Sementara itu, kita juga harus mengetahui apa sih ruang lingkup yang mendasari suatu perencanaan produksi. Kita punya 5 ruang lingkupnya di sini. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua adalah membuat jadwal penyelesaian produk atau kapan selesainya suatu produk tersebut. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasional setiap unit. Dan yang kelima adalah menyampaikan jadwal pada si pemesan apabila produk tersebut adalah produk yang dipesan secara personal. Kemudian, yang selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui apa itu pengertiannya, ruang lingkupnya, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi perencanaan produksinya. Kita bagi jadi 2. Tujuan yang pertama, meminimalkan biaya. Dan juga pastinya kalau biayanya minimal, pasti labanya jadi maksimal. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Semakin produksinya itu bagus, maka pelanggan akan merasa puas terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Itu beberapa tujuannya. Sekarang kita perhatikan pula fungsinya. Fungsi yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran suatu produk agar tentu saja diupayakan tepat sasaran. Yang kedua adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produk. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Itulah beberapa tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi yang saya yakin ini harus ditanamkan apabila mau melaksanakan suatu produksi tertentu. Baik, kita lanjutkan. Selain tujuan dan fungsi, ternyata kita juga harus menguraikan mengenai beberapa unsur dari perencanaan produksi yang saya yakin ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting. Yang pertama, tujuan produksinya harus jelas, pasti. Jadi semua manajemen perusahaan harus memahami secara langsung. Yang kedua adalah pengukuran dan standar produksi. Karena tidak hanya tujuan yang harus kita ketahui, melainkan kita juga harus mengerti seberapa besar daya beli konsumen. Tidak mungkin suatu produk itu dibuat tanpa kita tahu, oh seberapa sih penyerapannya ke konsumen. Yang ketiga, penyerapan merupakan fakta objektif. Harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang rasional. Intinya adalah semua itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi didasarkan pada hal yang pasti.
Yang keempat adalah perencanaan tersebut harus bisa diukur. Dan yang kelima adalah tahap awal pelaksanaan produksi, dimaksudkan adalah kapan dimulainya. Perencanaan sudah jelas, maka sudah harus tahu pula kapan pada saatnya diproduksi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ternyata kita masih harus menguraikan lagi. Selain kita sudah mengetahui pengertian, kemudian tujuan, fungsi, kemudian unsurnya, kita juga harus tahu pula mengenai jenis-jenis perencanaan produksinya yang kita bagi jadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning adalah perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning, di mana perencanaannya hanya dibuat selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang terakhir adalah perencanaan dalam jangka pendek atau short range planning, perencanaan yang dibuat untuk 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari itu. Nah, ini pun juga harus kita pahami sehingga kita nanti bisa membuat suatu perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang ada. Baik. Yang berikutnya di sini adalah adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Kita bagi jadi 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Dan yang eksternal adalah kebalikannya, berarti meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, atau bencana alam. Nah, demikian itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perencanaan produksi massal. Dan kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kedua kita kali ini, untuk sementara tidak ada tugas dulu. Yang harus kalian lakukan adalah hanya membaca dan belajar di rumah. Sehingga walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap rajin belajar dan pastinya tetap semangat. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.